Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi di Ora Channel. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Sebenarnya sih nggak datang, tapi maksa. Pokoknya harus ke sini. Mau ketemu di jalan bersama Andrew. Gimana Andrew? Sehat, alhamdulillah. My brother. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat juga. Sudah lama nggak ketemu kita. Makanya ini sehari-hari ngapain nih? Udah lama banget nih nggak ketemu nih kita nih. Ya, biasa bang. Apa tuh? Biasa nyari aktivitas aja. Tapi sempat ini kan sepak bola putri. Nah, sebenarnya pengen ini yang kita kulik ini buat generasi muda kan tentang perkembangan sepak bola nih ya. Sebenarnya kita bilang pakar bukan, baru mau. Apa jangan karena putri aja? Iya. Gimana ini untuk sepak bola Tangsel ini? Gimana? Bisa dijelaskan coba? Sebelum lebih mendalam ke teknisnya, sebenarnya mau ngasih tahu sama teman-teman. Oke. Perihal sepak bola putri, awal itu yang menjalankan adalah Bung Masri. Wah, Itu tuh nama itu tuh. ini nih. Yang melegenda. Oke. Gitu. Mas Rin, bener. Itulah yang kalau bisa dibilang di Unpam itu terkenal lah. Wah, siapa yang nggak kenal Mas Rin? Nah, teman-teman ada yang kenal nggak sama Mas Rin? Kalau nggak ada yang kenal, nanti tanya sama admin ya. Boleh. Ayo, gimana tuh? Dialah yang menjalankan pertama dari sekitar tahun 2009-an lah. 2009-an. Lama juga ya? Dialah. Nah, kalau saya masuk di tahun 2011-12. 11-12. Sorry, saya revisi. Mas Rin dari 2014. Oh, 2014. 2014 tuh, murni itu dia sepak bola putri, Pak. Oke. Sebelumnya itu futsal. Iya, emang udah. Kalau itu dari akun Facebook, dia futsal, bola, Futsal. sering sparring. Karena dia punya giro, dia bilang sama saya, Pak, Andre, bisa nggak bantu? Oh ya udah bisa. Itu di tahun 2014-15 sampai 16 lah sekitar itu. Oke. Setelah dia tidak punya legal dan perlu backup, nah barulah kita backup. Tuh. Perjalanan Mas Rin itu kenapa saya bantu? Karena effort dia, Pak, niat dia yang ingin mengembangkan sepak bola putri, khususnya di Tangsel. Ingat di Tangsel khususnya. Tuh, padahal dia orang Aceh. Asli. Aceh yang dulu ya Aceh. Orang Aceh. Gitu. Dia punya niat baik, Pak. Betul. Nah itu saya bantu hingga detik ini yang berita perlu teman-teman ketahui. Namanya Anggrek Putri Tangerang Selatan. Dan itu sudah terdaftar di PSSI Kota Tangerang Selatan. Ini nih yang luar biasa nih. Itu, Pak. Perjuangan Mas Rin. Itu perlu saya sampaikan. Wah, perjuangannya benar-benar berat banget itu ya untuk menuju legalitas Asprop ya jatuhnya ya. Iya. Asprop PSSI ya. Tapi kalau untuk kompetisi sering ikut. Kita Anggrek Putri Tangerang Selatan itu juara 2 se-Banten. Untuk Anggrek Putri. Untuk sepak bola putri. Sepak bola putri. Itu. Untuk batasan usia berapa itu? Itu U17 sama U14. Ada U17-nya juga. Ada. Saya pikir itu cuma untuk U15 ke bawah. Enggak apa. Atau 12 gitu. U17, U15, U12 pun juga kita ingin menyasar ke situ. Untuk seniornya susah, Pak. Iya, itu. Untuk seniornya susah. Bertahap dulu aja. Yang penting kita pengen lihat lah sepak bola gitu. Kita berbicara sepak bola kan ya pria lah. Ini kan agak tabu di masyarakat biasanya kalau ada sepak bola wanita. Dan tiba-tiba Bung Mas Rin datang dengan ide yang brilian ini, so kan memberikan warna baru gitu. Kalau boleh saya kasih tahu, Pak, Bung Mas Rin hanya menjalankan di teknis. Di teknis. Di teknis. Kalau untuk perihal birokrasi itu saya yang backup. Gitu. Bersinergi ya tetap. Bersinergi. Betul.
karena antara teknis dan juga urusan birokrasi, support daripada pemerintah kota itu perlu, Pak. Betul. Sangat perlu. Sampai achieve kita mendapatkan home base. Home base ini mana itu? Home base kita di lapangan Parigi, Pondok Aren. Oh iya. Sekalipun masih tetap bayar retribusi. Pasti itu. Tetap bayar itu. Tapi seenggaknya sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Baiklah itu. Pasti, Pak. Karena itu kita juara 2 Banten itu Piala Menpora. Piala Menpora di tahun 2019 atau 2020, beberapa waktu lalu lah. Itu ada kawan-kawan kita nggak yang dari Unpam gitu yang ikut, atau hanya cuma Andrew dengan Bung Masrin? Kalau yang konsisten hanya kita berdua. Hanya kita berdua. Untuk dari Unpam. Sisanya sesekali kita panggil, kita minta tolong gitu, bantu yang sekiranya dia masih mau membantu. Yes. Ini sebenarnya kita ini awalnya dari Unpam. Mas Rin itu memberikan konsep baru lah, kayak pertandingan badminton. Itu waktu saya masih kuliah, dan ini Betul. sudah lulus, dia masih konsisten dengan olahraganya luar biasa yang Mas Rin. Nah, kalau anak Unpam belum tahu, dia ada legenda. Macam kayak Iwan Fals, dia legend. Legend itu. Pokoknya legendnya unit kegiatan olahraga di Unpam itu Bung Masrin. Siapa yang gak kenal dia? Nggak ada lagi. Luar biasa ya. Tapi kayak selama pandemi Covid ini ada kendala nggak untuk latihan sepak bola gitu? Baru minggu kemarin, hari ini kan masih puasa nih. Iya. Dan minggu kemarin juga puasa dan masih pandemi juga. Kita latih tanding sama tim daerah. Ada salah satu wilayah di Pondok Aren. Itu kita latih tanding sama tim putri juga. Saya lupa namanya. Nanti bisa dicek di IG Anggrek Putri Tangerang Selatan. Maaf nih Pak, agak sedikit promosi. Nggak apa-apa, justru buat masyarakat Tangsel itu bisa tahu bahwa ada tim sepak bola putri di Tangerang Selatan. Pasti. Sempat kita bicara sama birokrasi Pemkot gitu, terkhusus di Spora. Dia pun juga menunggu effortnya dari masyarakat, khususnya ya lingkaran Unpam dulu lah. Iya, betul. Lebih besar itu bagi teman-teman yang dari Tangerang Selatan dukung dari tim sepak bola lokal, baik laki ataupun juga perempuan. Lakinya jangan lupa Persita Tangsel ya kalau Persita Tangsel. Ada Persita Tangsel. Kota Tangerang Selatan pokoknya tuh. Atau mau Serpong United atau Serpong City kalau nggak salah itu ada juga itu, banyak pokoknya, ada Dewa United juga itu. Klub Banten itu udah banyak dah pokoknya sepak bola. Banyak. Ini dalam waktu dekat kira-kira ada kompetisi lagi atau rencana untuk latih tanding atau gimana? Kita dapat informasi dan kita dapat undangan dari PSSI Pusat untuk mengirim pemain agar ikut di AFC, karena di 2022 kalau nggak salah, betul. Itu kita menjadi tuan rumah untuk sepak bola putri khususnya. Mantap ini. Mudah-mudahan aja dari tim Anggrek Putri ini ada yang terpilih lah mewakili. Kemarin kita kirim 4 orang. 4 orang gitu. Kemarin kita kirim 4 orang. Karena kebetulan podcast dadakan, saya belum ngelis nama-namanya. Nanti bisa dilihat di IG. Gampang, itu kita lihat di IG aja. Ini kita datengin paksa sebenarnya. Karena teman, Pak. Teman nih, gitu. Oh iya, benar. Oke, berarti ada 4 orang itu. Ada. Jadi masih ikut seleksi nih. Masih ikut seleksi. Yang ya karena memang kita akan dorong itu, terlepas saya bukan orang Tangsel ataupun Mas Rin bukan orang Tangsel, kita akan dorong warga Tangsel. Betul. Walaupun gimana pun juga kan memang kita tinggal di Tangsel. Betul. Kita nggak usah berbicara dia pendatang atau pribumi. Kita semua sama. Sama. Yang penting untuk menunjukkan daerah itu. Betul. Prinsip saya sama Mas Rin egaliter. Betul. Kita Susah, tidak ya. membeda-bedakan. Susah kita kalau ngomong sama orang birokrasi. Bahasa politik tinggi.
Kita berbicara untuk masalah hukum. Beliau adalah anak hukum, kebetulan saya juga teknik mesin. Jadi agak nyambung sih untuk hukum teknik. Hukum Newton kita juga ada. Hukum fisika bisa. Hukum fisika kita ada. MC kuadrat. Nah, itu. Aduh, tapi selain kegiatan untuk sepak bola nih, sehari-hari apa itu? Bekerja apa atau gimana? Sehari-hari kalau hari ini gitu Pak, banyak sih karena mumpung pandemi kita nyari duitnya apa aja kita cari. Apa aja kita cari. Benar. Nyari duit yang utama sekarang. Pasti. Oke. Beda dulu kalau Pak Rudi ketawa. Tahu saya tuh dulu idealis. Tapi sekarang ntar dulu. Perut terusannya, perut. Kita nggak usah ngomongin idealis deh. Kita sama. Kuliah kita ngomong idealis. Kita udah kayak orang so suci. Kita lulus bingung. Itu dia. Bener. Sekarang aktivitas saya itu sembari dagang es buah, saya tidak malu untuk hal itu. Teman-teman pemuda jangan malu untuk berdagang ataupun berwirausaha sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai sales salah satu provider internet. Dan yang ketiga, saya sama teman saya lagi bikin usaha sepatu. Itu salah satunya. Nah, Sepatu. itu sebenarnya. Makanya kita datangin paksa. Tapi itu kalau untuk dagang es itu di daerah mana itu? Untuk dagang es buah itu saya dagang di belakang Taman Tekno, kawasan industri Tangerang Selatan. Belakang Taman Tekno. Mungkin teman-teman ada beberapa yang tahu, ada beberapa yang tidak tahu. Di Tangsel itu ada kawasan industri. Bagi teman-teman Tangsel yang tidak punya kerjaan ataupun apa, silahkan cari di kawasan industri Taman Tekno. Dapat kerjanya. Bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Kirain ada orang dalam nih. Gitu. Saya mau di belakang. Kalau mau ketemu tukang es buah, ayo. Buat warga Tangsel yang lewat Taman Tekno lagi nyari bukber, mungkin bisa. Ada nama itu nggak bannernya gitu es buah? Ada es buah segar 5.000 perak. Es buah segar 5.000 perak. Yang punya Andrew. Ya, aduh. Berarti tapi berjalan lancar kan semuanya? Berjalan, masih berjalan. Alhamdulillah. Ya pandemi begini kita mau gimana lagi gitu. Iya. Teman-teman muda ini perlu kita kasih tahu, Pak. Pasti, bener. Ini segmennya kan kita pemuda harus progres. Ada penghasilan harian, Itu. mingguan sama bulanan. Wah, Bapak mah mingguan bulanan mah selesai. Kita berbicara masalah itu mah jangan saya. Ini kan sebagai wirausaha juga deh. Biar anak muda itu punya motivasi, Pasti ada inspirasi. harus. Kan seperti itu untuk bergerak, apalagi masa pandemi kayak gini, ekonomi kan lagi bener-bener anjlok gitu. Kalau tadi Pak Rudi bilang saya fakultas hukum ataupun ya aktivis hukum lah, kenapa sih nggak linear pekerjaannya? Karena begini, saya punya ada prinsip ideal, daripada saya membantu dengan uang, karena uang lebih baik saya dagang. Wah, betul. Kalau misalkan membantu hukum karena hati nurani, saya akan bantu. Real itu, Pak. Berarti memang sebenarnya mau kita kuliah jurusan apa aja, nanti pas kerja juga belum tentu nyambung. Belum tentu nyambung, iya. bener. Belum Temen tentu, saya iya. akuntansi, Hah? S1, teknisi, Teknisi apa? teknisi listrik. Dan saya S1 teknik mesin, administrasi. Aduh. Nah, memang ya berbicara memang lapangan kerja di Indonesia kan memang daya saing memang tinggi gitu. Ya mau nggak mau emang kalau siap nggak siap ya sudah kita gugur sebelum bertanding. Ditambah lagi, Pak, teman-teman pemuda ini perlu dikasih tahu, ada bonus demografi. Persaingan itu semakin ketat untuk mencari pekerjaan. Teman-teman harus siap. Kalau nggak bisa dapat pekerjaan, jangan malu untuk berwirausaha. Jangan malu. Kalaupun kerja nggak usah pilih-pilih. Itulah. Yang penting kita punya pengalaman. Kadang gini, dia baru lulus, pengalaman kerja nggak ada.
minta gaji tinggi. Wah. Ditanya ini bisa nggak? Enggak. Dengan alasan ya catatannya sarjana itu. Ya kan kita sarjana perlu kita pertanyakan. Iya. Gitu. Skillnya apa, keahlian apa, punya pengalaman apa. Tapi enggak gitu. Ya kembali lagi. Iya. Gugur. Hard skill sama soft skill harus diasah. Nah, teman-teman. pasti. Jadi ingat organisasi kalau. Ya kita kan ya yang ngikutin aja. Iya. Teman-teman izin saya ngerokok dulu Pak. Oke, lanjut, Boleh. lanjut, tenang aja, santai kita mah. Kita kan di sini ngobrol juga kita ruang arsip. Jadi ya kenangan-kenangan dulu yang kita arsipkan, berbagi inspirasi lah ke teman-teman yang lain. Iya. Dulu seingat saya Pak Rudi itu orang yang konsisten. Sampai sekarang Pak Rudi masih konsisten. Sama orang yang di belakang kamera itu. Masih konsisten sampai sekarang. Saya yang orang nggak konsisten. Saya ngomongin organisasi dan lain-lain dan sekarang saya berwirausaha. Mantap. Jangan malu untuk berwirausaha. Udah. Betul. Abis gua di sini sama dia. Aduh, benar. Ini karena rokok nih, karena rokok. Nggak apa-apa, kita santai. Ya kan kalau kayak gini kan bisa menyambung silaturahmi. Kalau nggak kayak gini dengan paksaan untuk datang ke sini, belum tentu bisa kita ketemu. Belum. Berapa kali Pak? Kabarin tiga kali ya? 3 kali, emang nggak ada titik temu. Kebetulan aja hanya paksaan. Karena ada hal. Ada gitu. Tapi kalau sepatu ini berjalan udah lama atau memang baru nih? Baru Pak. Oh baru. Tapi dulu sempet juga kan? Dulu sempat main. Sempet Main sepatu. sendiri. Enggak, bareng sama orang. Oh tetap bareng juga. Bareng sama orang. Sifatnya pekerja. Bisa dibilang pekerja. Tapi dalam pekerjaan sepatu dulu, selama 2 minggu saya bekerja sepatu, saya ini orangnya kepo. Saya perlu tahu dari mana dapat sepatu dan dari bengkel mana dia dapat sepatu. Akhirnya dalam 2 minggu sampai 3 minggu saya sudah menemukan di mana bengkel sepatu dia ngambil. Gitu. Indonesia juga, Indonesia. Ya kasih tahu tempatnya. Oh enggak. Takutnya nanti saya nyodok dari belakang. Kalau yang itu non kamera lah, off kamera, off the record. Oke. Tapi sekarang lanjut lagi, main sepatu lagi. Sekarang lanjut lagi karena ada investor lah. Oh ada investor. Ada investor. Ya nilainya sih nggak besar. Baru keluar itu untuk 13 jenis sepatu 1 triliun. belum. Oh, belum. Baru 35 juta. Nggak apa-apa. Baru 35 juta. Dia punya kuota informasinya 1M. 1 M. Tuh. Nah, itu kita apapun kita jalani. Betul. Diolah dulu kita. Jangan sampai mengolah kata nih Bapak nih. Bapak mengolah kata Bu. Oke. Kalau ke saya sih nggak berlaku Pak. Kalau sama yang kita nggak ada olah-olah kata lagi gitu. Itu masa lalu. Nggak usah diungkit. Waktu masih kelam. tapi bukan masalah nilai angkanya. Yang penting teman-teman itu ada effort untuk berusahanya. Iya betul. Terlepas ada hasil atau enggak, yang penting usahanya dulu. Benar. Karena manusia emang sebenarnya kita lihat itu usahanya. Usahanya. Tapi manusia itu nggak mau usaha, mau lihatnya hasilnya aja gitu. Kayak lagi ngetren sekarang. Udah rebahan aja disangka pesugihan. Padahal dia nggak tahu. Oh yang baru-baru itu. Nah, betul kan? Daerah mana tuh? Nah, itu. Ya pokoknya gitu lah. Pokoknya Jakarta Selatan ke sono aja. Mepet-mepet Mepet, sono lah. pokoknya Jabar sebelah Bogor. Ya tipis-tipis ke Tangsel lah. Iya, Tipis-tipis ke makanya. Tangsel lah. Ya kan siapa tahu kan dia emang trader, kita nggak tahu. Atau mungkin dia developer rumah, kerjanya cuma Zoom doang. Bisa. Atau arsitek, terima gambar. Kan Oh, kita nggak tahu itu gitu. mudah. Gitu. Zaman sekarang kan era digital itu mendapatkan uang itu kan gampang. Mudah Pak. Mudah. Tinggal bagaimana kita mengolahnya aja. Mungkin belum ada titik temu gitu. Yang kemarin Bapak bilang di media digital itu lebih mudah mengintegrasikan. Integrasi. Bapak bilang. Tapi tinggal bagaimana memilih dan memilah mana yang bisa diintegrasikan. Betul. Tinggal ditunggu teman-teman nih yang bisa diintegrasikan Pak. Kalau teman-teman punya UMKM, bisa tuh Bapak integrasikan.
Mantep tuh, tinggal datang aja teman-teman ke bapak ini, bang integrasiin saya bang, promosiin, mantap, datang aja dulu. Nggak apa-apa, ntar kita datengin kok. Anda integrasi, saya punya konten. Tuh. Feedback gitu. Ya saling mengisi. Betul. Zaman sekarang kan kayak orang usaha. Zaman dulu usaha, wah harus pergi ke orang pinter. Yang 1+1 sama dengan 3 katanya. Buat penglaris. Kalau sekarang kan enggak. Pak, pegang jimat. dulu. Jimat. Pegang buat penglaris. Penglaris. Kalau sekarang enggak, kayak kita Kalau lihat enggak. YouTuber yang terkenal kayak Nick Carlos. Iya. Dia cuma datang tempat makan dan langsung rame. Jadi era digital sekarang itu pesugihannya adalah YouTuber itu sendiri. Itu dia makanya kita harus mampu bersaing gitu. Jadi Dan teman-teman jangan terpaku sama keterbatasan diri. betul. Yang penting mau berusaha dan teman-teman mau bangun nggak dari tempat tidurnya. Betul. Jangan rebahan main dapat gede. Nah itu dia. Kalau mau gede badan kayak kita nih, bangun dulu. Kalau mau punya jimat. Gosok batu. Ada yang bilang dulu katanya tukang batu tuh pertama di Unpam tuh siapa? Nanti tanya aja sama admin. Atau kan tanya sama yang belakang kamera. Itu kalau itu jadi ingat sama Gibe. Bang Gibe. Wah mungkin aduh, ntar next lah kita ke Bang Gibe. Pokoknya banyak yang kita tanyain ke dia. Banyak. Gitu. Jadi kayaknya reunian nih asik nih kayaknya nih. Oh iya, itu ada ide pak. Kita semakin dekat begini dan teman-teman yang lain, saya rindu pak. Bener rindu sama teman-teman Unpam. Terus juga teman-teman fakultas lain dalam satu naungan. Betul. Kayaknya kalau ini bagus juga itu kayaknya. Dulu tuh di angkatan kita apa namanya pak? Civitas Akademika kalau nggak salah. Oh iya, Civitas Nah, Akademika yang kita bikin santunan juga ya kalau nggak salah. Baksos. Rindu tuh pak sama teman-teman itu. Tuh, kita juga sebenarnya rindu gitu. Dulu banyak ya ladies-ladiesnya gitu. Yang jadi para perebutan. Salah satunya dia juga. Bersaing dulu. Sekarang enggak. Jadi sebenarnya itu Pak cuma untuk kita semangat aja sebenarnya menjalankan Civitas bakti sosial. Akademik itu. Betul, memang betul. Kita ada Gibe Ada yang sekarang menjadi Jadi tokoh pemuda, tokoh pemuda. mempersatukan anti tawuran ya, pelajar di Tangerang. Itu Gibe Agi ada namanya kalau nggak salah. Alpetara. Aliansi Pelajar Tangerang Raya. Betul. Itu. Terus ada advokat juga, Bang Ada. Isram. Ada Ini benar-benar kita rindu. Ada pengusaha sukses, M. Juber Komarudin. Itu anak manajemen. Siapa mantan lagi mantan yo? ketua umum HMM kalau nggak salah. Wakil. Oh wakil. Sorry saya Kalau revisi. ketua umumnya itu kalau nggak salah dulu angkatan kita itu Andri Priadi yang sekarang jadi dosen di Universitas Pamulang. Manajemen juga. Istrinya dosen juga. Iya. Aduh. Itu juga teman kita juga di Civitas Akademik pak. Betul. Itu. Sebenarnya bukannya kita nggak sukses, cuma dia udah duluan. Itu dia. Dia duluan gitu ketemunya. Ketemunya duluan. Mungkin. Padahal mah kita saingan-saingan juga Iya, dulu. Gitu. Jalannya beda-beda emang. Kita penuh ligo-ligo, bener. Aduh. Siapa lagi ya? Jadi kangen ini jadi ke Civitas Akademika. Boleh juga tuh diatur. Sama teman-teman akuntansi, teman-teman sekretaris. Kalau hukum mah ya liar semua lah pak, hukum liar pak. Ada Tetapi masih bisa dikomunikasikan. masih ada teknik industri elektro. Ya sebenarnya sih dengan adanya kayak gini sih sebenarnya jadi forum silaturahmi juga. Kita jadi benar-benar bisa berbagi lah. Tapi boleh nggak pak, saya mau ngomong sedikit. Boleh silakan. Banyak juga nggak apa-apa. Teman-teman, untuk alumni Unpam yang pernah mengikuti dengan kita bersama di Civitas Akademika, yuk kita kumpul bareng. Boleh. Boleh. Nanti waktu dan tempatnya kita komunikasikan. Ya. Mantap.
Cocok. Jadi kalau jadi jempolnya dulu dong. Oke, Di like dulu. Asik. Di Bisa komen nanti mau sama di subscribe, jangan Tuh. lupa. mau komunikasi, mau dari YouTube boleh, mau Instagram juga ada, silahkan gitu. Buat yang punya nomor saya ya tinggal WA aja. Cocok. Kalau nggak punya ntar ya coba minta ke saya. Atau enggak bisa ke IG Anggrek. Oh boleh, Putri boleh, Tanggasaran boleh, official, betul. boleh. Iya betul. Apalagi kan udah lama juga kangen dengan Bung Masrin Itu. dengan gaya dulu rambut gondrong. Masih gondrong nggak? Oh enggak. Oh enggak. Tapi lebih gemuk lagi. Oh lebih gemuk lagi. Lebih gemuk lagi sekarang. Dia masih concern. Tapi balik lagi itu udah selesai lah. Tadi. Udah selesai itu udah. Bung Masrin, Anda top. Best Semangat. banget itu pokoknya. Dan teman-teman yang lain yang punya semangat, top kalian. Mantap. Oke. Bener-bener, aduh. Jangan mengulas aktivis Pak, jangan. Kita nggak bakal ngomongin aktivis di sini. Itu kalau ngomongin aktivis nanti beda lagi itu. Jadi orang obrolan ruang aktivis beda lagi kita. Beda nanti kita bikin aja lah. Kagak sanggup kita ngomongin aktivis. Susah kita ngomong sama anak hukum. Susah. Kita ngomongin teknik aja udah pusing, apalagi ngomongin hukum pusing kita. Mau bahas apa tentang Indonesia? Aduh, nggak deh. Janganlah. Bukan ranah saya untuk berbicara seperti itu. Mungkin beliau yang dihukum, mungkin mau ngomong tapi nggak di sini. Nanti. Ada ruang khususnya untuk kita diskusi. Gitu. Yang penting cuma satu yang saya pesan sama teman-teman. Jangan putus semangat, jangan cuma tiduran. Yuk kita berkembang, yuk kita semangat bikin wirausaha. Betul. Itu solusinya di saat zaman pandemi saat ini Pak. Benar. Nggak ada lain selain itu. Ya apalagi kan sekarang program dari pemerintah yang UMKM pun juga ada. Tinggal dikembangkan aja ke arah mana gitu. Jangan kita ada dana UMKM kita daftar, duitnya nggak buat modal, Buat makan doang. yang udah begitu. Jangan bikin usaha. Ini kembali lagi ekonomi lemah lagi gitu. Jadi daya saing. Sama satu lagi Pak, jika teman-teman yang di lingkungannya ada pariwisata, Tuh. dua prioritas itu Pak, UMKM sama pariwisata yang lagi ditekankan oleh pemerintah pusat. Benar. Itu yang mungkin teman-teman bisa fokus ke arah itu. Benar. Kayak misalnya di daerah, nih kawan-kawan nih misalnya ada daerah danau itu kayak bekas galian pasir lah. Itu sebenarnya kan bisa daya tarik sendiri. Entah dia bikin kayak wisata bebek-bebekan, Iya. nanti kan bisa mengundang untuk para Wisatawan lokal. ada yang bisa jualan warga Daerah setempat. situ. Mungkin idenya juga bisa diiniin dari ya Karang Taruna, mungkin lebih banyak lah di Indonesia ini lebih paham. Kalau teman-teman terbatas oleh Karang Taruna, bikin sendiri. Itu Jangan terpaku sama itu. Tetap teman-teman harus progres. betul. Sama seperti Bapak ini. Apa progres saya? Bapak bekerja dan segala, tetap kita bikin obrolan ruang arsip. Justru sebenarnya saya buat seperti ini ya ingin mengundang teman-teman silaturahmi, benar-benar udah lama kita nggak ketemu, ngebantu. Lu punya usaha apa? Gua ada usaha ini. Oke, gue bikin konten tempat lu, usaha lu gue majuin, gue iklanin. Kita ada sambil klik aja. Memang awalnya seperti itu visi dan misinya orang ini terbentuk gitu. Yang terpenting niatnya itu. Betul. Niatnya dan usahanya. Betul. Hasil belakangan bonus. Benar. Bonus, hasil bonus. Bonus benar. Penting usahanya dulu. Oke, benar. Tapi narik FO bisa kan? Oh bisa. Nah, Nanti itu naik belakangan. Nah, itu mah kita ngomongin belakangan dah. Kalau itu Total nilai berapa Pak? gampang itu, Jadi gampang. Nggak usah dibicarain depan kamera. Oh, Gitu jangan. aja. backstage aja. Backstage aja gitu. Nggak etis aja gitu. Ngomongin depan kamera. Berasa kita Maklar proyek. Nah, itu. Boleh kalau ada yang lain. Kalau ada proyek-proyek, boleh. PL. Iya, boleh. Tuh. Hubungin Andrew. Atau hubungin saya juga bisa. Oke. Bisa. Bisa aja kita. Jadi buat teman-teman kan kita juga banyak lah teman-teman kawan-kawan kita yang di luaran bekerja di bidangnya masing-masing, atau mungkin mereka emang ada
channel atau apa kan kita bisa gitu jalan bareng. Sama satu lagi Pak, ini sih bukan punya saya pribadi, tapi punya istri saya. Aduh. Kalau teman-teman ataupun Bapak ada permasalahan hukum, Oke. komunikasi aja. Boleh. Ini spesifik. Spesifik. hal itu. Mau hukum apalah ya kan, hukum rimba jadi udah pokoknya. Kalau hukum rimba urusannya sama saya. Kalau hukum konstitusi hukum Indonesia sama istri saya nanti. Oke, tuh. Beliau orang hukum, istrinya juga orang hukum. Pas. Advokat. Jadi dia nggak ada KDRT. Salah satunya kena somasi. Kekerasan dalam rumah tangga. Nggak kasih uang dapur lah, kena somasi kita. Tuh. Dia PHP aja kena pasal 378 penipuan. Bahaya, jangan capek. Aduh. Jadi Pak Rudi aktivitas sekarang apa nih? Wah, saya yang ditanya nih. Oke, boleh. Gantian lah. Panjang nih kita. Aduh. Kegiatan sih ya sehari-hari kerja. Kerjain diri sendiri atau kerjain orang lain? Sebenarnya sih ya pekerjaan orang lain lah. Jatuhnya saya juga karyawan swasta. Salah satu kontraktor ya di BUMN. Berarti udah divaksin dong? Vaksin pertama udah, yang kedua nanti tanggal 13. Tenang, aman. Aman? Sebelum kita masuk kan kita melalui protokol tadi, kita cuci tangan, kita pakai masker. Kalau udah di dalam kan beda lagi. Oh iyalah. Insya Allah aman. Itu ngeri. Sekarang itu OTG banyak. Tapi kalau udah vaksin dan udah protokol kesehatan di depan, mantap ini ruangan. Ingat ya, OTG, orang tanpa gejala, bukan OTG flash disk. Atau orang gila tidak dikenal gitu. Aduh. Kalau mau datang ke sini ingat protokol kesehatan. Oh ya, itu pasti. Di sini tuh ngejaga betul protokol kesehatan. Betul. Mau datang diundang, tanya dulu sama Bang, di sono protokol kesehatan kagak? Kalau enggak mah jangan datang. Tenang, kita tetap menjaga kok protokol kesehatan 3M. Itu wajib. Bukan K3 kan? Saya Oh iya. pekerjaannya salah satunya K3 juga. Tapi 3M juga. 3M pasti. Apa aja Pak 3M? 3M mandi, makan, minum. Yang pasti kan memakai masker, Iya. mencuci tangan sama menjaga jarak. Betul. Gitu. Betul. Jangan lupa makan, minum. Itu dia. Sama mandi. Jangan lupa mandi. Karena mandi itu adalah salah satu kesehatan juga. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman gitu. Yang penting kesehatan deh. Iya. Iman mah belakangan deh urusan lulu pada. Yang penting sehat dulu. Yang penting sehat. Yang penting sehat. Tuh, lagi pandemi kayak gini kan kita juga nggak tahu, orang flu sedikit aja dibilangnya COVID gitu. Soalnya nggak beda jauh, soalnya kayak aib. Wah, dia corona tuh. Wah, berasa aib banget kan. Wah, gua nggak mau keluar. Sama kayak dibilang, woi itu dia tiduran doang dapat itu ambil ngepet gitu. Itu sama kayak gitu. Jangan cuma tiduran teman-teman, bangun. Oke, Berusaha. benar. Berwirausaha cocok. Nanti bisa belajar ke Andrew ya. Enggak. Oh enggak? Masih apa? Masrin. Semangat. Oh, Mas Rin, betul. Semangatnya dia mantap. Mungkin nanti dia mungkin mau nerbitin buku gitu mungkin. Enggak. Oh, enggak. Atau enggak satu lagi, Pak. Apa tuh? Yang berwirausaha tulen sampai sekarang sepengetahuan saya Hafiz. Oh iya, Hafiz, betul. Abdul Hafiz Nasution. Abdul Hafiz Nasution. Sampai sekarang konsisten, Pak. Itu usaha apa itu kayak gitu? Parfum. Oke, boleh nanti kawan-kawan atau yang kenal Hafiz, suatu saat nanti kita akan datanglah tempat dia. Kita nengokin juga udah lama nggak berkunjung. Tapi dia nggak bakal buka ruang produksinya. Siapa yang mau bukain ruang produksi, kita cukup di depan aja. Itu mantap pokoknya. Berwirausaha mantap. Kalau produksi kan dapur masing-masing, kita nggak usah lihat lah. Gitu. Biarin aja gitu. Ya kalau dikasih lihat juga nggak Boleh. apa-apa, boleh. Tapi gitu. buat pribadi aja, Pribadi aja. admin aja, jangan dipublish. Tenang aja itu. aman. Gitu. Pokoknya rahasia narasumber terjamin. Nanti di blur ya muka saya sama suara seri.
Iya. Ngeri banyak yang tersinggung soalnya. Aduh. Apalagi geng-geng yang lain gitu. Ya, nggak ada lah yang tersinggung. Siapa yang tersinggung? Kita kan berbicara di sini, berbicara fakta. Oh iyalah. Nggak ada yang tersinggung kayak gitulah. Kalau ada yang tersinggung ya mohon maaf. Kalau nggak dimaafin ya awas aja. Kita main hukum rimba. Jadi, lu mau kemana? Lu mau gue yang datangin atau lu yang datang ke sini? Aduh. Awas lu. Betul. Kayak gini kan enak kita ngobrol jadi ngobrol santai apa aja diobrolin dah gitu aja. Daripada kita ngomongin literasi pendidikan segala macem berat, capek. Bahasanya berat banget bener, penuh retorika. Ngomong sama dia tuh aduh, berasa ngomong baca buku Aristoteles. Ada, nggak ada, aduh udah itu udah. Ya, Buat yang paham aja itu. ya mau gimana Pak? Kan ke bawah juga. Aduh. Bapak masih konsisten di organisasinya, saya juga konsisten di organisasi saya. Betul. Kita mempunyai konsistensi sendiri masing-masing. Tapi tidak bersinggungan. Betul. Kita punya kedewasaan. Jangan sama kayak yang lain, nggak punya dewasanya singgungan terus. Iya benar. Beda politik dikit, musuhan. Nah, itu dia. Baper lu. 0102. Ya, no comment. No comment. Kita nggak komen di sini. 01 atau 02. Ingat, kita hanya mengingat masa lalu aja, Iya. nggak ngomongin yang lain. Nggak ngomongin yang lain kok, tenang aja. Nah, yang penting kita ngomongin wirausaha dan kita harus bangkit. Betul. Indonesia harus bangkit. Betul. Pemuda Indonesia harus bangkit. Pemuda Tangsel harus bangkit. Betul. Karena bangkitnya ekonomi Indonesia ini salah satunya mungkin dari gebrakan dari para pemuda gitu. Yang benar-benar pikirannya fresh, mempunyai ide brilian, cemerlang gitu. Tinggal kita tunggu aja gebrakannya seperti apa. Kalau teman-teman ada punya ide, misalkan, Bang, gua main game doang nih Bang, gimana nih caranya dapet gua duit nih proyek ataupun apa? Ayo datang aja dulu. Betul. Datang lu seberapa jauh komentarnya ataupun seberapa jauh skillnya dan brilian otak lu, ayo kita fasilitasi. Dan buat yang main game memang benar-benar udah pro player, wah bisa juga kali kita bikin e-sport. E-sport Tangsel Sangat bisa gitu. Tinggal dari mereka bikin komunitas aja untuk ke depan. Oh, saya punya aksesnya yang itu. Nah, tuh. Punya akses. Ada juga aksesnya, kita enak. Ada. Itu game apa itu? Yang tembak-tembakan atau yang perang? Yang baru-baru ini Wakil Wali Kota Tangerang Selatan mengadakan PES 2021 dengan PES Banten. Tuh. Gitu. Jadi teman-teman, ini untuk PES ya, PS gitu. Hmm. Bisa, itu tidak menutup kemungkinan untuk e-sport yang lain. Ah, benar-benar. Itu pintu terbuka buat teman-teman. Makanya datang sini kalau mau akses. Betul. Jadi jangan cuma main game, rebahan, cuma sekedar hobi, tapi kalau misalnya benar-benar udah pro, itu kan mendapatkan uang. Bisa menghasilkan uang itu. Yes No Limit, Lemon, Rudy nggak main game. Enggak. Kita nggak main game. Nggak main game yang gitu. Enggak. Aduh. Terus apa lagi nih? Apa lagi mau disampaikan apa lagi nih? Udah sih Pak, cukup itu aja. Masa cukup? Cukup. Yang lain lah, memotivasi gitu. Oh iya. Saya mau nggak mau nanya dah, pokoknya terus aja berbicara. Ini akhirnya jadi nih saya nih MC-nya. Apa tuh? Kita akan lanjut di part selanjutnya. Iya. Oke, ini. Nah, gara-gara ini dia datang ke sini. Nih, beli sepatu di dia. Kebetulan dia jual sepatu, saya mau beli. Ya, saya suruh COD ke sini, pas aja dari narasumber. Ah, ini salah satu produknya nih. Nah, bisa dilihat, lumayan bagus nih. Rekomen dah pokoknya dah buat kalian yang penggemar kayak sepatu model Converse seperti ini, silahkan beli di Andrew. Harganya terjangkau, kita nggak ngomongin harga, kalau mau harga tanya ke dia aja. Soalnya kita berbicara harga, kita sensitif, masalahnya banyak orang yang bisain. Iya. Betul. Mending Japri DM atau mau apa silahkan ke dia. Pokoknya intinya nih sepatunya worth it banget dah. Rekomen. Oke. Andrew, sehat selalu dengan bisnisnya. Nanti kalau kita ada kapan-kapan part 2-nya kita boleh. Lanjut.
Oke, salam selalu, sehat selalu, salam buat keluarga. Ya, jangan lupa like, subscribe, komen. Ente salah, Apa biar tuh? gue yang ngomong. Oke dah, udah Yang ngomong dah. penting teman-teman like, comment, and subscribe akun Ora Channel. Nah, Mantap. akun apa? Akun Ora Channel, obrolan ruang arsip. Nah, begitu. Yo, gratis, tenang aja. Oke, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.